Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hari ini kita mulai saja. Tema kita pada hari ini adalah memuliakan guru. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, kita ini adalah seorang yang terus belajar. Sampai hari ini Uma juga adalah orang yang belajar. Dan semua dari kita orang yang ingin terus mendapatkan ilmu, ingin terus menjadi orang yang lebih pandai, orang yang lebih berpengetahuan. Namun kita juga harus ingat bahwa ada hal yang harus diperhatikan ketika kita berinteraksi dengan guru. Tema kita pada hari ini adalah memuliakan guru. Banyak orang-orang di luar sana yang ketika mereka menuntut ilmu, terkadang seringnya mungkin salah satu faktor kenapa tidak terlalu ta'zim, tidak terlalu menghormati guru luar biasa karena belajarnya tidak langsung bertemu dengan sang guru. Kita lihat bahwa banyak sekali orang-orang yang belajar di sosial media silahkan saja, belajar dengan baca buku silahkan saja. Namun hal ini terkadang membuat adab kita kepada guru itu berkurang dikarenakan tidak langsung bertemu dengan gurunya. Mohon izin teman-teman sekalian. Kita sering lihat teman-teman semua banyak sekali orang-orang yang suka mendebat atau suka berkata kasar atau suka berkata-kata tidak santun kepada para guru. Mungkin itu bukan guru yang beliau belajar, tapi yang lain-lain tetap adalah guru yang mentransfer ilmunya. Dengan mudah kita mengatakan dengan kalimat-kalimat buruk tentang seorang guru. Itu banyak ya di sosial media yang kita lihat ya teman-teman sekalian, bahwa seorang murid yang tidak tahu apa-apa suka mencela, berkata kasar dengan para guru. Dan itulah yang kita akan sampaikan pada hari ini mengenai mempelajari adab atau memuliakan guru-guru kita. Karena banyak orang-orang yang tidak santun dengan gurunya, suka mendebat gurunya, dan kalau ada pendapat yang tidak sesuai antara guru dengan dirinya, maka dia bisa saja mengata-katai gurunya dengan kalimat-kalimat buruk. Kenapa ada orang bersikap seperti itu? Karena kurangnya adab. Karena kurangnya adab sebagai seorang murid, sehingga dia merasa dia berhak untuk mengata-ngatai guru. Mengata-ngatai orang lain saja tidak boleh, apalagi mengata-ngatai seorang guru yang beliau itu punya ilmu yang lebih dibanding dengan kita, misalnya seperti itu. Teman-teman sekalian, makanya dikatakan pelajari adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa para ulama-ulama mengatakan demikian? Pelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Karena dengan kita mempelajari adab, maka kita akan mudah dalam memahami ilmu. Pelajari adab sebelum ilmu. Kenapa adab dulu? Karena dengan mempelajari adab, dengan kita beradab, dengan kita santun, dengan kita ta'zim, hormat kepada guru kita, itu akan memudahkan kita dalam memahami ilmu. Sekesal apapun kita dengan guru kita, tetap santun kepadanya, itu akan membuat kita memahami ilmu tersebut. Maka apa sih adab-adab yang harus kita lakukan kepada guru-guru kita, teman-teman sekalian? Adab menuntut ilmu dan adab berinteraksi dengan guru. Pertama, kalau kita mau belajar sesuatu, maka carilah guru. Jangan otodidak dengan membaca buku sendiri. Membaca buku itu sangat penting. Namun ketika kita memiliki guru, maka akan ada banyak faedah-faedah yang kita dapatkan, yang kita miliki. Kita tahu bahwa asalnya teman-teman di sini kan mempelajari Quran, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran. Pada asalnya ilmu agama itu diperoleh dengan talaqi langsung dengan guru atau bertatap muka langsung dengan guru. Makanya mohon izin waktu Uma di Mesir, beberapa waktu yang lalu kan Uma ke Mesir ya teman-teman sekalian. Ketika ketemu sama orang-orang mereka sering tanya, Uma mulazamahnya dengan syekh siapa gitu. Belajarnya sama syekh siapa gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan begitu itu sering kita dengar. Artinya kita tahu bahwa asalnya ilmu agama diperoleh dengan talaki langsung dengan guru atau bertatap muka langsung dengan guru. Jadi bersyukurlah teman-teman semua, teman-teman mendapatkan guru di pondoknya masing-masing atau di tempatnya masing-masing, karena tidak semua orang Allah mudahkan untuk bertemu dengan guru-guru yang luar biasa. Uma dulu
Mohon izin cerita sedikit. Uma dulu tinggal di kampung halaman yang susah sekali mencari guru-guru agama yang luar biasa. Pada saat itu waktu remaja terus berdoa, ya Allah hadirkanlah guru-guru ya Allah karena saya ingin belajar. Jadi sekarang kalau teman-teman berada di satu tempat yang sudah disediakan guru-guru, bersyukurlah karena banyak orang-orang di luar sana memerlukan guru, bertalaki langsung ya, tatap muka langsung, itu tidak mudah. Jadi pertama ketika kita bicarakan mengenai adab dalam menuntut ilmu dan berinteraksi dengan guru, pertama harus pelajari ilmu dengan guru. Adapun kita membaca buku sebagai sebuah pengayaan. Karena apa? Ilmu agama diperoleh dengan talaki langsung atau dengan bertatap muka langsung dengan para guru. Apa sih faedah kalau teman-teman bertemu langsung dengan guru? Sekarang memang Zoom banyak, alhamdulillah itu memudahkan kita. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk bisa belajar langsung, itu lebih baik. Kenapa? Apa faedah belajar langsung dengan para guru, teman-teman sekalian? Pertama, itu lebih meringkas jalan dalam raih ilmu. Bayangkan kalau kita baca buku, di sini mayoritas para penghafal Quran. Teman-teman contoh sederhana, teman-teman mau belajar apa? Mau belajar matan Jazari misalnya ya, sebagai matan tajwid untuk mempelajari Quran. Teman-teman kalau teman-teman baca, teman-teman butuh waktu untuk menelaah ini maksudnya apa sih. Tapi kalau lewat guru itu meringkas. Teman-teman jadi lebih mudah paham, ya kan? Semua pelajaran lah, tidak hanya belajar Quran. Belajar matematika juga begitu, belajar bahasa juga begitu. Kalau lewat buku ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Tapi kalau ada guru langsung itu meringkas jalan dalam meraih ilmu. Kemudian yang kedua lebih cepat dalam memahami ilmu. Memang kenyataan ya kalau belajar bersama guru itu lebih cepat paham dibanding dengan membaca buku. Ya kadang-kadang di buku itu ada istilah-istilah yang kita tidak paham, yang kita tidak tahu. Maka itu sangat terbantu kalau kita belajar langsung dengan guru. Kemudian, kenapa lebih diutamakan teman-teman belajar langsung dengan guru? Karena ada hubungan murid dengan guru. Guru itu adalah orang yang berpengalaman. Sudah banyak makan asam garamnya, sudah banyak hal-hal yang ditemui olehnya. Jadi kalau kita bertemu langsung dengan guru, maka ada hubungan murid dan guru. Dan belajar langsung dengan guru itu, antara lain kita bisa belajar akhlak dan adabnya. Makanya beberapa tahun lalu Mas sempat dengar di masa-masa COVID, ada seorang murid mengatakan, kalau guru hanya sekedar mengajar saja, mentransfer ilmu saja, kami juga bisa membaca dari Google. Tapi kenapa kami perlu bertemu dengan guru secara langsung? Karena tidak hanya beliau mentransfer ilmu, tapi juga kami bisa belajar adab dan akhlak langsung daripadanya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi antara adab dalam kita menuntut ilmu maupun berinteraksi dengan guru adalah yang teman-teman harus pahami, selagi teman-teman bisa belajar secara langsung dan bertemu dengan guru tersebut, maka itu lebih afdal atau lebih baik. Walaupun kalau susah secara online sekarang banyak kemudahan, namun seperti kita tahu banyak faedah kita ketika kita berinteraksi langsung dengan para guru. Termasuk juga sahabat-sahabat sekalian, cara kita memuliakan guru-guru kita adalah memanggil dengan panggilan-panggilan yang santun, memanggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis surat Tirmidzi? Tidak termasuk golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang kecil di antara kita dan tidak menghormati yang lebih tua di antara kita. Jadi orang Islam itu, golongan yang Rasul itu menyayangi anak-anak kecil dan menghormati orang-orang yang lebih tua. Atau dalam surah An-Nur ya, ayat ke-63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu dengan panggilan yang lain. Termasuk dengan para guru-guru. Jangan panggil nama, jangan panggil dengan gelaran-gelaran yang macam-macam. Uma ingat ya dulu waktu SD, biasa anak-anak SD ini kita ini suka panggil nama-nama orang tua kita, atau panggil-panggil nama guru dengan julukan-julukan yang lain-lain, atau kalau kita nggak suka sama guru, kita panggil dia dengan julukan-julukan yang lain. Itu tidak termasuk golongan Rasul, orang-orang yang tidak menghormati orang tua atau menghormati para guru. Jadi jangan kita memanggil orang-orang atau guru-guru yang kita tidak terlalu suka dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Panggil yang santun, teman-teman sekalian, itu merupakan adab. Itu merupakan bagian dari akhlak, ya. Kalau sudah tidak suka, bagaimana cara kita bisa memahami suatu ilmu? Jadi, ya, disebut ulama mengatakan disunahkan bagi anak, murid,
ataupun seorang pemuda-pemudi ketika menyebut nama ayahnya, orang tuanya, gurunya tidak menyebut nama saja. Jangan panggil nama saja. Nggak boleh ya panggil-panggil nama. Nggak boleh panggil-panggil kamu, kamu. Nah itu juga bagian dari kurang apa ya, kita mau lebih beradab, kita mau lebih santun. Jadi tidak boleh kita panggil orang yang kita hormati dengan nama saja atau menyebutnya sama seperti kita memanggil teman-teman kita. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Jangan jalan di depannya. Ini juga banyak sekali kita lihat bagaimana Uma pun juga nasihatkan, Uma adalah guru ya teman-teman sekali. Uma adalah murid ya, untuk gurunya Uma. Jangan kita kalau lewat depan guru kita kemudian langsung melenggang begitu saja. Jadi Rasulullah ingatkan, jangan engkau jalan di depannya. Kalau jalan di depannya ada adabnya. Jangan membantahnya. Membantahnya itu maksudnya apa? Ketika diberitahu suatu ilmu atau dinasehati, kemudian kita membantahnya. Kemudian dikatakan jangan duduk sebelum gurumu itu duduk. Dan jangan memanggil cuma dengan namanya saja. Itu adab-adab yang basic, yang dasar, yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Seperti kita semua. Jadi biasakan teman-teman sekalian. Kita beruntung karena kita tinggal di Indonesia ya, budaya Indonesia ini budaya santun. Jangan asal kalau guru kita di depan, kita langsung lewat begitu saja. Jangan kita menjadi orang yang mudah membantah. Jangan duduk sebelum dia duduk, kata Rasul. Dan jangan memanggil dengan namanya saja. Ya, begitu ya, itu pesan Rasulullah SAW untuk kita. Kalau kita mau ilmu itu kita dapatkan, ilmu itu kita serap. Jadi harus dengan adab-adab seperti itu. Kita lihat sahabat-sahabat sekalian, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata dalam hadis riwayat Bukhari, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah SAW, kemudian Rasul duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tidak ada satupun yang berbicara. Itu menghormati guru. Jadi ketika gurunya datang, para sahabat ketika Rasul datang, itu betul-betul senyap, hening, segan untuk berbicara, saking ta'zim dan hormatnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian, sahabat Rasul lain yang termasuk saudaranya Rasul, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini adalah anaknya dari Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Artinya saudaranya Nabi nih, Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas siapa sih? Mufassir Quran. Ya, termasuk bagian dari keluarganya Nabi. Ini keluarga Nabi loh, keluarga yang sangat, namanya keluarga Nabi ini sangat dimuliakan. Lihat bagaimana beliau bersikap dengan guru. Seorang ahli keluarganya Nabi ini adalah orang yang sangat dimuliakan. Namun bagaimana perilaku beliau kepada guru. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang juga seorang guru namanya Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bagaimana seorang Ibnu Abbas, keluarganya Rasul ini, ketika gurunya Zaid bin Thabit ini sedang naik di tunggangan, maka Ibnu Abbas, saudaranya Nabi ini, beliau menuntun tali kendaraannya Zaid bin Thabit di bawah, menuntun tali kendaraannya Zaid bin Thabit di atas. Kata Ibnu Abbas, seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan para ulama kami, para guru-guru kami. Jadi secara hubungan kekeluargaan, Ibnu Abbas ini orang yang sangat luar biasa, punya hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Rasul. Namun dengan luar biasa nasabnya itu, tetap saja beliau hormat dengan seorang guru. Bahkan beliau menuntun tali kendaraan gurunya tersebut. Ya, sampai-sampai Zaid bin Thabit, jangan melakukan itu kepada saya, engkau adalah keluarganya Nabi. Kata beliau, seperti inilah kami diperintahkan memperlakukan guru kami. Ya, jadi hormat luar biasa. Uma juga sering lihat teman-teman sekalian. Mohon izin banyak cerita ya. Ketika di pesantren Tahfidz Maskanul Huffaz, ada beberapa itu anak-anak para ulama kan, yang belajar di pesantren ini kan ada beberapa anak-anak yang anaknya Pak Kiai, anak-anak yang mereka punya pesantren gitu ya. Bagaimana beliau-beliau ini dengan kebesaran orang tuanya yang punya pesantren besar tetap adil dan guru. Begitu teman-teman sekalian ya. Jangan kita merasa bahwa oh saya nasabnya keturunan dari orang hebat, orang tua saya adalah Pak Kiai atau punya pesantren hebat, lantas kita bisa bertindak semena-mena dengan guru-guru kita. Tetap guru-guru kita itu siapapun beliau, mengajar sedikit pun kepada kita, dialah guru yang harus kita hormati. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat sekalian, menyebutkan tawadhu'lah kalian terhadap orang yang mengajar kalian.
Tawadhu' itu apa? Rendah hatilah kalian terhadap orang-orang yang mengajari kalian. Apa lawan kata dari tawadhu'? Lawan kata dari rendah hati adalah sombong. Sombong itu adalah engkau merendahkan orang lain. Sombong itu apa sih? Engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sombong. Siapapun yang menyampaikan, engkau lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Jangan kita bilang, kamu tuh siapa? Berani-beraninya ngajarin saya, berani-beraninya nasihatin saya. Kamu kan anak kecil, anak kemarin sore, kamu kan ahli maksiat. Jadi itu namanya sombong. Karena sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau kita dengar nasihat, dengar ilmu, dengar apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Tawadhu'lah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Begitu ya teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita belajar sesuatu dari anak kecil loh. Anak kecil itu teman-teman lihat bagaimana anak kecil itu mereka bertengkar, berapa detik kemudian mereka bisa saling maaf-maafan, bisa saling peluk-pelukan, dan melupakan pertengkaran itu. Kadang-kadang orang dewasa bertengkar, 7 turunan masih terus bertengkar. Masih terus dendam. Ya. Tapi anak kecil mengajarkan kita tentang kebersihan hati, tentang memaafkan, yang mana itu diajarkan dalam agama ini. Jadi kembali lagi, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, rendah hatilah kalian terhadap orang-orang yang mengajari kalian. Siapapun itu yang mengajari kalian. Kita dalam hidup ini sampai kita sebesar ini, teman-teman sekalian, kita punya guru-guru yang luar biasa dari kita TK mungkin ya. Kita madrasah atau SD, SMP, SMA, atau teman-teman guru-guru lain yang mengajari kita berbagai macam ilmu. Siapapun beliau, mengajari sekecil apapun beliau, maka tawadhu'lah terhadap orang-orang yang mengajari kalian. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, dulu aku membolak-balikkan kertas di depan Imam Malik, gurunya, dengan sangat lembut, karena aku segan kepadanya ketika beliau mengajar, supaya beliau tidak mendengarnya. Artinya nggak mau buat sesuatu yang berisik, apalagi kita teman-teman sekalian. Kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang. Kadang-kadang guru bicara di depan, kemudian kita sibuk bicara di belakang. Itu namanya tidak menghormati guru. Kalau guru bicara kita dengar baik-baik. Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan untuk membolak-balikkan kertas saja takut berisik, jadi beliau pelan-pelan membolak-balikkan kertas karena segan dengan gurunya, karena hormat dengan gurunya. Kemudian teman-teman sekalian, ada satu yang bernama Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau berkata, aku tidak pernah sekalipun mengetuk rumah seorang dari guruku, ya, nggak mau ngetuk terlalu banyak gitu ya, karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-5, kalau sekiranya mereka sabar sampai kamu keluar menemui mereka, itu lebih baik untuknya. Artinya jangan terlalu mengganggu guru-guru kita dengan suara yang berisik begitu. Salah satunya begitu. Maka kita lihat adab-adab lainnya juga, teman-teman semua, ketika kita menuntut ilmu, ternyata semua adab-adab itu ada loh. Kita lihat dulu adab duduk. Bagaimana ketika kita duduk di depan guru kita. Seorang penuntut ilmu, nasihat buat di rumah sendiri, ketika mendengarkan ilmu, dia duduk rapi, duduk tenang, tawadhu, rendah hati, matanya tertuju pada gurunya, tidak membentangkan kakinya, tidak bersandar, tidak bersandar dengan tangannya seperti ini. Kemudian tidak tertawa dengan keras, tidak membelakangi gurunya. Nah, itu beberapa adab-adab dari seorang pelajar ketika dia duduk yang betul. Uma pernah melihat dalam sebuah ma'had di lembaga Quran bagaimana mereka dilatih untuk duduk secara tegap ya dalam menghadapi gurunya, dan itu menjadi sebuah kebiasaan turun-menurun. Jadi harapannya para santri-santri Masjidil Hufat juga teman-teman yang sekarang bergabung dari berbagai macam pondok, maka betul-betul ingat kan beberapa waktu yang lalu ada seorang pengajar Mesir ya, Syekh Subhi, itu datang ke pesantren Tahfiz Masjidil Hufat. Masya Allah, beliau mengajar daurah ya, mengajar Quran teman-teman sekalian sehari mungkin bisa 14 sampai 15 jam ya. Kemudian beliau minta seluruh muridnya duduk tegap seperti ini untuk menandakan keseriusan dalam menuntut ilmu. Jadi jangan kita menuntut ilmu malas-malasan. Kecuali kalau ngantuk sekali, pergi untuk berwudu dan segarkan kembali diri kita ya. Jadi jangan kita duduknya berantakan, bersandar dengan tangan dan sebagainya. Tunjukkan keseriusan bahwa engkau memerlukan ilmu tersebut. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah bisa belajar dengan seorang guru. Mohon izin Uma banyak cerita pada hari ini ya. Uma juga manusia biasa, kadang-kadang ketika belajar di sekolah atau di kampus, kadang-kadang kita ngantuk karena kita bekerja di luaran gitu.
Maka caranya waktu Uma masih masa-masa sekolah dulu, Uma selalu duduk di paling depan untuk menghindarkan diri dari kalau di belakang biasanya ngobrol, biasanya ngantuk. Jadi sengaja selalu pengen duduk paling depan untuk menunjukkan betapa seriusnya ingin menuntut ilmu. Maka teman-teman juga begitu, karena kalau di belakang tuh nanti sender-sender, di belakang tuh nanti ngobrol-ngobrol, di belakangnya tuh cepat terdistract. Jadi selagi teman-teman bisa untuk duduk di depan, itu membuat teman-teman jauh lebih fokus. Jadi kembali lagi memperhatikan adab ketika berada di depan guru, salah satunya adab duduk, duduk tenang, rapi, tawadu, mata tertuju kepada guru, tidak bersandar dengan tangan, tidak bersandar dengan dinding, ya. Kemudian tidak ngobrol-ngobrol di belakang, tidak membelakangi guru. Bagaimana dengan adab berbicara? Imam Abu Hanifah, teman-teman sekalian, jika berada di depan Imam Malik, itu layaknya seorang anak di depan orang tuanya. Sahabat Nabi, para sahabat-sahabat ini kan adalah muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ini tidak pernah memotong ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab ini orang yang tinggi besar, sangat ditakuti oleh banyak orang. Terkenal sangat keras wataknya. Beliau pun tidak pernah meninggikan suaranya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Rasulullah sampai kesulitan mendengar suaranya Sayyidina Umar. Saking beliau sangat bersopan santun, berhati-hati dalam berbicara dengan gurunya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam adab berbicara dengan para guru-guru kita, teman-teman sekalian, maka jangan engkau potong kalimat-kalimat gurumu dan jangan engkau mengeraskan suara dan jangan engkau menanya sesuatu yang sebenarnya engkau sudah tahu jawabannya. Atau engkau bertanya pada gurumu sekedar untuk mengetes kepintaran gurumu, atau engkau bertanya pada gurumu sebenarnya hendak menyindirnya dan sebagainya. Yaitu ada berbicara, kita betul-betul jaga itu. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, saat para sahabat duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasul di hadapan para sahabat, dan kemudian apa yang dilakukan para sahabat? Seakan-akan di atas kepala kami ada burung, kan? Kata para sahabat. Tak satu pun di antara kami yang berbicara. Jadi ketika guru datang, ketika Rasul datang, para sahabat itu di atas kepalanya ada burung tuh. Artinya diam, tenang. Kalau ada burung tuh artinya diam, tenang, dan tidak berbicara. Maka ini juga yang harus kita lakukan. Dalam kita belajar bersama guru-guru kita, adab berbicara adalah jangan bicara ketika beliau mengeraskan suara, jangan potong kalimat-kalimat beliau. Seperti itu. Adab bertanya. Setelah adab duduk, adab berbicara, bagaimana dengan adab bertanya? Dalam surah An-Nahl ayat ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fas'alu dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan. Artinya singkat, padan, menanyakan sesuatu yang teman-teman sudah mengetahui jawabannya hanya untuk sekedar mengetes guru tersebut. Kadang-kadang kita lihat teman-teman sekalian, orang bertanya tuh ada berbagai macam faktor. Pertama, dia nanya emang karena dia tidak tahu. Kedua, dia tanya untuk memastikan dia sudah punya jawaban, tapi untuk memastikan betul nggak ya jawaban saya. Ketiga, untuk mengetes guru tersebut. Atau punya niat buruk lagi untuk mempermalukan guru tersebut. Kalau dia yakin oh gurunya nggak bisa jawab, maka dengan pertanyaan ini saya bisa permalukan dia. Nah itu jauh-jauh dari kita teman-teman sekalian. Ya. Bagaimana mungkin seorang murid bisa berniat tidak baik kepada guru yang telah mengajarinya. Apapun, berapapun banyak atau sedikitnya, beliau mengajari kita tetap kita sebut dia guru ketika dia sudah membuat kita yang tadinya tidak tahu terhadap sesuatu menjadi tahu. Ya, itu namanya guru. Baik, kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Ingat kisah ini teman-teman sekalian, pada saat Nabi Musa meminta Nabi Khidir ini untuk mengajarkan ilmu kepada Nabi Musa. Dalam surah Al-Kahfi, suratul Kahf, apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir? Nabi Khidir menjawab, innaka lan tastati ma'iya sabara. Nabi Khidir menjawab, sungguh engkau Musa tidak akan sanggup kalau belajar bersamaku. Engkau Musa, engkau tidak pernah sanggup untuk bersamaku. Nabi Musa ini ingin sekali belajar dengan Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, nanti engkau tidak sanggup kalau engkau terus-terusan bersamaku. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat 70, cerita ini dilanjutkan lagi. Nabi Khidir itu memberikan syarat. Guru ini memberikan syarat kepada Nabi Musa.
Jika engkau mengikutiku, kalau mau bersama denganku, jangan engkau menanyakan tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya. Maksudnya kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi murid tuh sabar dulu, sabar. Jangan apa-apa langsung nanya. Nanti dulu dijelasin dulu, engkau lihat dulu, ada waktunya bertanya, engkau tanya. Ya, sabar dalam menuntut ilmu. Maka Nabi Khidir berkata, jika engkau mau mengikutiku, mau belajar bersamaku, jangan engkau menanyakan tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya. Gitu ya teman-teman sekalian. Jangan bertanya sampai diizinkan, itulah kira-kira syaratnya Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Sabar dulu dalam menuntut ilmu. Ilmu itu engkau harus baca dulu, istilahnya kalau zaman sekarang engkau harus telaah dulu, engkau harus menyimak betul-betul dulu, begitu. Setelah engkau rasa engkau sudah mulai baca, sudah mulai memahami, ada hal-hal yang tidak engkau paham baru engkau tanya. Jangan belum baca, jangan belum belajar, udah nanya terus di awal. Jadi menuntut ilmu memiliki syarat, yakni kesabaran. Sabar, ilmu itu tidak seperti sulap, hari ini belajar besok bisa. Belajar Quran juga nggak seperti sulap, hari ini teman-teman baca huruf hijaiyah, besok langsung lancar. Jadi nggak mungkin ada orang bisa lancar baca Quran dalam 3 jam, itu mustahil teman-teman sekalian, kecuali Allah kasih keajaiban. Karena semua butuh latihan, butuh proses, butuh sabar, butuh keistiqomahan. Jangan dikit-dikit bertanya itu bagus, tapi belum belajar apa-apa, lantas kita menjadi orang yang tidak sabar, terus-menerus bertanya, itu menjadi juga sebuah bentuk ketidaksabaran terhadap ilmu. Ya. Kemudian setelah kita lihat bagaimana Nabi Khidir alaihi salam menerangkan kepada Nabi Musa, dengan kata lain bersabarlah dalam menuntut ilmu dan ada adab-adab dalam bertanya. Makanya teman-teman sebelum belajar, sebelum bertemu guru, belajar dulu sendiri, pahamin dulu, ada sesuatu yang tidak mengerti baru engkau tanyakan. Berikutnya juga yang harus kau lakukan terhadap gurumu adalah berdoa. Doakan gurumu teman-teman sekalian. Ucapkanlah apa? Barakallahu fiik, jazakillah khairan, atau jazakallah khair, dan lain-lain. Para ulama mengatakan, tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Jadi setelah guru kita memberikan pembelajaran, memberikan ilmunya kepada kita, doakan dia. Bawa beliau dalam setiap sholat kita. Jadi selalu sendingkan nama beliau, kita doakan untuk orang-orang yang kita cintai, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, dan jangan lupa bawa nama guru-guru kita yang telah membawa kita dari kebodohan menuju kecerdasan dan kepandaian seperti yang teman-teman rasakan pada saat ini. Berikutnya, apalagi adab yang harus diperhatikan untuk engkau memuliakan guru-gurumu adalah adab mendengarkan pelajaran. Mendengarkan pelajaran teman-teman sekalian. Ada seorang ulama ya, yang beliau ketika belajar dengan gurunya, terdengar rombongan gajah gitu ya, di tengah pelajaran. Sebagian teman-temannya lari, ingin melihat, tuh ada apa, ada apa. Namun seorang ulama ini tetap diam dan tenang mendengarkan gurunya. Apa yang beliau katakan, saya datang ke majelis ini adalah ingin mendengarkan apa yang dibicarakan guru saya, bukan yang lain. Jadi tidak terganggu fokusnya, tetap fokus dalam mendengarkan, sungguh-sungguh dalam mendengarkan gurunya. Ya, begitu pula dengan kita, teman-teman sekalian. Kadang kalau kita sedang belajar, ada sesuatu yang mengganggu fokus kita. Kadang-kadang kita sibuk dengan bicara atau kita sibuk dengan gadget kita. Ada ya begitu ya, ketika guru menerangkan dia sibuk main gadgetnya, dia sibuk lihat handphonenya, dia nggak dengarkan itu. Dia kehilangan kesempatan untuk mendengarkan ilmu dari gurunya. Dan dia tidak menyadari bahwa harga ilmu itu begitu mahal. Sehingga dia menyia-nyiakan ilmu tersebut. Nggak bersyukur berarti. Karena kalau orang bersyukur, dia pasti sungguh-sungguh dalam menuntut ilmunya. Tadi Umu juga sampaikan, yang juga sangat penting adalah tadi teman-teman terus-menerus mendoakan guru ya. Guru-guru kita, ada waktu di mana kita merenung dan mengingat wajah guru-guru kita. Masya Allah, beliau dengan luar biasanya menyerahkan tenaganya, pikirannya untuk bisa mendidik kita. Karena ilmu itu nggak bisa sekali dikasih, kemudian kita langsung pandai. Ilmu itu berketerusan, dan itu diajarkan oleh guru kita yang sabar kepada kita. Kita ini para murid, teman-teman sekalian, itu ibarat benih. Oleh guru kita disiram setiap hari, dikasih pupuk setiap hari, sampai benih itu menjadi sebuah tumbuhan, menjadi pohon yang besar, yang rindang, yang berbuah, dan berguna untuk banyak orang. Dan dari benih sampai jadi pohon, itu bukan satu malam saja, bukan sekian detik saja. Itu dilakukan oleh para guru-guru kita. Sampai dari benih, kemudian kita menjadi pohon yang berbuah, yang rimbun, yang bermanfaat untuk orang banyak.
Makanya doakan guru-guru kita. Kadang-kadang kita lupa dengan guru kita. Guru kita tuh bukan mengajari kita sekali kemudian selesai, tidak. Berketerusan. Sehingga membuat teman-teman yang tadinya nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Teman-teman yang tadinya nggak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Kemudian adabnya apa lagi? Bagaimana kalau guru kita salah? Adab-adab dalam menyikapi kesalahan guru. Guru juga manusia biasa. Dalam hadis surat Ahmad dikatakan setiap anak Adam itu berbuat kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka adalah mereka yang suka bertaubat. Tidak ada di antara kita orang suci, bersih, nggak ada dosa sama sekali. Nggak ada. Semua orang pasti buat salah. Semua orang. Nggak ada orang suci, bersih itu 100% nggak ada. Dia pasti pernah berbuat salah. Begitu pula guru kita. Guru juga manusia biasa. Kata Rasul, setiap anak Adam itu berbuat salah. Pasti ada salahnya. Dan yang terbaik dari mereka yang suka bertaubat. Guru juga bukan malaikat. Guru pasti pernah berbuat kesalahan. Namun kita sebagai murid jangan suka mencari-cari kesalahan guru. Apalagi menggunjingnya dengan teman-teman kita lainnya. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ini ayat yang luar biasa. Tidak hanya digunakan untuk kita murid ke guru dan juga ke teman-teman kita lainnya. Akhlak dari seorang muslim, mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Jangan suka cari-cari kesalahan. Apalagi kesalahan guru kita. Guru kita bukan malaikat, sama seperti diri kita. Jangan suka suudzon, jangan suka cari-cari kesalahan, jangan suka menggunjing. Dalam surah Al-Hujurat 12 itu. Adakah di antara kamu suka memakan bangkai atau daging saudaramu yang sudah mati? Suka nggak kita makan bangkai? Kalau kita cari-cari kesalahan, kalau kita menggunjing, menjelek-jelekan guru kita, kita lagi makan bangkai. Dan tentu kita merasa jijik dengan itu. Sudahlah dikasih ilmu, bayangkan teman-teman sekalian betapa tidak tahu dirinya kita ini. Sudahlah dikasih ilmu, guru kita hanya salah satu atau dua saja, padahal kebaikan yang lain banyak, lalu kita menjelek-jelekannya. Lalu kita mencari-cari kesalahannya, lalu kita menggunjingkannya. Tidak boleh. Allah melarang mencari kesalahan orang lain. Allah melarang kita untuk menggibah. Dan larangan ini umum, tidak boleh kita mencari kesalahan siapapun, apalagi kesalahan guru kita sendiri. Ya, bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita melakukan itu, kita buka atau kita cerita semua kejelekan guru-guru kita, kecuali kalau kejelekan itu memang sudah ada buktinya membahayakan banyak orang, itu boleh untuk menyelamatkan orang banyak gitu ya. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan yang umum terjadi yang bisa ditoleransi karena kekesalan kita secara pribadi, kemudian kita ajak orang-orang untuk membenci guru tersebut, maka ini akan membuat prasangka buruk akan mencuat, jarak kita dengan guru kita akan semakin memanjang, apalagi dan tentu saja ilmu akan sulit untuk kita dapatkan ya. Kalau kita udah nggak suka sama guru, kita nggak akan bisa mendapatkan ilmunya. Jadi minta sama Allah agar Allah membuat kita tidak suka mencari-cari kesalahan guru ya. Bayangkan teman-teman sekalian, bagaimana jika seorang guru dengan kesalahan kecil, kemudian karena kesalahan kita bicarakan kepada orang lain, maka banyak murid-murid akan menjauhi mereka. Ilmu yang banyak yang ada pada diri mereka seakan-akan tidak terlihat. Padahal orang-orang itu membutuhkan ilmu tersebut. Ya, hanya karena ketidaksukaan karena satu orang kemudian menyebar kemana-mana, mengakibatkan kita tidak jadi mendapatkan ilmu tersebut. Makanya ada para ulama itu berdoa begini, ya Allah tutupilah aib guruku dariku, dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Apa maksud perkataan para ulama itu berdoa? Ya Allah tutupilah kekurangan guruku dari diriku, dan janganlah hilangkan keberkahan ilmunya dari diriku. Artinya setiap guru punya kesalahan, setiap guru punya kekurangan. Namun kita ini jangan kita cari-cari tahu, sehingga ilmu itu tetap kita dapatkan karena kita memerlukan ilmu itu. Para ulama juga mengatakan begini, daging ulama itu beracun gitu ya. Makanya hati-hati, daging para guru itu beracun. Artinya hati-hati, jangan suka membicarakan aib para ulama, jangan suka membicarakan aib pada guru-guru kita. Kalau kita membicarakan aib guru-guru kita jelek-jelekan, kita tambah-tambahi lagi, layaknya kita memakan daging para guru yang mengandung racun. Ya, itu maksudnya ya. Jadi teman-teman sekalian, para penuntut ilmu, bukan berarti kalau melihat kesalahan di gurunya kemudian dia diam saja, bukan.
ada yang namanya menasihati. Anak murid pun bisa mengingatkan gurunya, namun ada adab-adabnya. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau menasihati depan orang banyak, kau mempermalukannya. Jadi menasihati atau mengingatkan itu di saat berdua saja, jangan di depan orang banyak. Berikutnya teman-teman sekalian, yang terakhir juga, untuk kita dalam berinteraksi bersama dengan guru, kita meneladani penerapan ilmu dan akhlaknya. Jadi keharusan dari seorang penuntut ilmu mengambil akhlak yang baik dari gurunya. Kalau gurunya kita lihat akhlaknya luar biasa, dalam setiap guru itu kan ada akhlak-akhlak yang dominan ya, yang kita lihat, wah kalau guru ini senantiasa menyebarkan senyum, kalau guru ini sabar, kalau guru ini bicaranya yang baik-baik, yang lembut-lembut dan sebagainya. Jadi kita ambil akhlak-akhlak yang baik daripada guru-guru tersebut. Kalau guru ini sabar sekali dalam memahamkan pelajaran, kalau guru ini kalau berpapasan malah beliau yang memulai salam misalnya. Jadi guru-guru yang punya akhlak-akhlak luar biasa, jika baik akhlaknya jadikanlah dia qudwah, jadikanlah dia contoh untukmu dalam berakhlak. Tapi kalau kita temui guru kita sebaliknya, beliau betul-betul menyebarkan ilmu namun ada akhlak buruknya, maka jangan diambil. Yang kita ambil adalah akhlak baiknya. Jangan karena akhlak buruk yang satu kemudian kita mengatakan guru itu tidak baik sama sekali, padahal ilmunya sangat luar biasa. Begitu teman-teman sekalian. Karena tugas kita mengambil akhlak yang baik dan mengambil ilmunya. Jadi jangan karena kekesalan kita karena satu perilakunya, kita lantas memblacklist guru tersebut. Rugi kita, karena kita memerlukan ilmunya. Oleh karena itu, seorang murid harus sabar dalam membersamai guru. Tidak ada satupun manusia di dunia ini tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Sebanyak apapun ilmunya, selembut apapun perangainya, pasti ada kekurangannya. Jadi tetap bersabar dalam menghadapi guru tersebut, jangan berpaling dari guru tersebut. Dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah minta apa? Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya. Kita diminta untuk sabar. Ya, janganlah kedua matamu berpaling, kata Allah, dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia dan sebagainya. Al-Kahfi ayat 28. Jadi bersabarlah dalam membersamai guru. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih baik kecuali bersama orang yang berilmu. Jadi kalau teman-teman berdekatan dengan orang berilmu, wah itu pegang erat-erat. Namun dalam pegang erat-erat butuh kesabaran, memerlukan kesabaran. Oleh karena itu, terakhir dari Umar pada hari ini sekaligus penutup, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru, sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Apa kata Imam Syafi'i? Bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru, sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Belum apa-apa udah gak suka, belum apa-apa udah gak mau lihat bagaimana ilmu itu bisa sampai kepada kita. Jadi minta Allah SWT lembutkan hati kita rendah hati, minta Allah bimbing akhlak kita, sehingga kita mendapatkan ilmu itu yang bermanfaat untuk diri kita. Ilmu itu tidak hilang teman-teman sekalian. Kalau harta itu kita yang jaga harta, kalau ilmu itu ilmu yang menjaga kita sampai akhir. Semangatlah dalam menuntut ilmu dan semangatlah dalam ta'adzim hormat kepada guru-guru kita dan doakan guru-guru kita, dan kelak engkau pun akan menjadi para guru-guru yang akan melanjutkan estafet perjuangan dalam mensyiarkan atau menebarkan ilmu-ilmu. Baik, sekian dari Uma, terima kasih teman-teman sekalian. Insya Allah mohon izin hari Ahad ya, hari Minggu ini hari Ahad, Uma akan pergi selama 3 minggu ke Amerika, dikarenakan di Amerika itu ada pengajian orang-orang Indonesia yang berkumpul setiap tahunnya. Mereka mengadakan pengajian di satu tempat. Uma berada di sana selama 3 minggu, sehingga Katupat mohon izin kita liburkan dulu selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, nanti pertengahan Januari kita akan ketemu lagi di hari Jumat seperti biasa. Terima kasih Uma serahkan kepada MC, Jumat Mubarak, semoga Allah melindungi dan menyayangi teman-teman semua di hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.